Halo, selamat siang dan juga selamat sore untuk para instruktur dari Hacktivate dan juga para tim dari Hacktivate serta para hiring partners yang telah hadir di kesempatan kali ini. Juga saya juga ingin menyapa rekan-rekan dari batch 1 Full Time Digital Marketing Bootcamp di Hacktivate. Lalu langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai campaign plan saya. Campaign plan untuk Hashmicro. Untuk Hashmicro ERP Indonesia. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa Hashmicro ini adalah penyedia solusi ERP yang berbasis di Indonesia dan juga Singapura. Selain itu, memiliki sistem yang mampu mengotomatisasikan end-to-end dari operasi bisnis seperti itu. Lalu dari yang saya lihat untuk produk-produknya sendiri yang dimiliki Hashmicro ini ada dua. Yang pertama itu adalah Hashmicro ERP Suites dan juga EVA HR Management. Ini ada fitur-fitur yang ada di dalam produknya atau mungkin ada produk-produk lain di dalam produknya. Lalu ini adalah USP atau Unique Selling Propositions yang dimiliki oleh Hashmicro dan ini juga tercantum sudah disuruhkan juga oleh Hashmicro di dalam websitenya. Saya juga sempat melakukan market research atau analisis dan juga analisis, yaitu yang pertama bahwa ERP bisnis secara global sudah banyak sekali pemainnya dan beberapa di antaranya yang sudah cukup terkenal adalah Oracle, Sage, IBM, dan juga SAP. Lalu dari potensinya sendiri, kenapa ERP industri ini atau penyedia layanan ERP ini sangat berpotensi di Indonesia adalah pertama karena banyaknya juga sedang berkembangnya juga manufaktur di Indonesia gitu. Oleh karena itu juga berdasarkan hasil wawancara singkat saya dengan orang yang pernah menjadi user dari ERP service sendiri mengatakan bahwa ERP yang paling canggih adalah ERP yang mampu melihat proses atau mengatur proses manufaktur dari awal hingga akhir. Ini adalah kompetitor yang muncul ketika menggunakan beberapa keyword seperti ERP, Cloud ERP, dan juga ERP di Indonesia. Dan berdasarkan dari hasil Google Trends, untuk Hashmicro sendiri sebetulnya masih di bawah dari kompetitor-kompetitor tadi. Oleh karena itu, karena hasil ini saya memutuskan bahwa sepertinya akan lebih baik bahwa untuk Hashmicro supaya lebih gencar lagi dalam campaign, khususnya melalui Google Search atau Google SEM. Saya juga sempat melakukan SEO analisis sedikit, bahwa menurut saya sebetulnya untuk SEO sendiri Hashmicro sudah cukup baik, di mana ketika kita melakukan search terhadap keyword yang berhubungan dengan ERP, artikel dari Hashmicro akan muncul di page pertama. Dan tidak jarang juga akan muncul sebagai top 2, top 3, atau mungkin top 5. Langsung saja, ini hasil dari search as result yang saya dapatkan. Bisa kelihatan bahwa beberapa kali muncul Hashmicro. Dan ini adalah additional keyword ideas yang saya temukan dan juga saya analisa, juga saya dapatkan dari Google Keyword Planner. Ada dua keyword utama yang ingin saya suggest untuk ditambahkan. Yang pertama adalah ERP dan juga apa itu ERP, karena kedua keyword ini memiliki average monthly research yang cukup tinggi, khususnya kepada apa itu ERP, memiliki average results yang cukup tinggi, namun competition-nya cukup low gitu. Jadi sehingga ini bisa menjadi satu peluang juga. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa awareness-nya masih kurang, sehingga yang perlu ditingkatkan kembali adalah awareness dari Hashmicro itu sendiri. Jadi objektif yang pertama adalah kita ingin meningkatkan jumlah awareness, tapi harus juga selaraskan dengan bertambahnya jumlah engagement gitu, seperti inquiry dari calon customer. Sehingga selain menggunakan Google SEM, saya juga menyarankan atau suggest untuk menggunakan LinkedIn message ad. Kan ada 3 fase dari campaign ini. Yang pertama adalah ideation. Ini fase pertama ini adalah sebelum campaign ini berjalan.
hanya dalam beberapa hari untuk persiapan artikel atau persiapan konten yang akan dimasukkan kepada Google SEM. Lalu yang kedua adalah awareness campaign melalui Google Search menggunakan Google SEM. Lalu yang ketiga ini adalah LinkedIn Message Campaign, di mana fase kedua ini akan berjalan selama 1 bulan dan Google untuk fase 3 ini akan berjalan di 2 minggu terakhir masa campaign. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa untuk meningkatkan visibilitas ad dan juga brand supaya untuk lebih meningkatkan awareness-nya ditambahkan keyword yaitu ERP, apa itu ERP dan juga sistem ERP. Selain itu juga untuk bidding perlu ditingkatkan kembali supaya akan lebih sering muncul di top page dan juga tidak kalah dengan para kompetitor. Lalu untuk LinkedIn Message Campaign ini akan dilaksanakan di hari ke-15 setelah fase 2 berjalan, jadi akan berjalan seiringan. Dan di target dari LinkedIn Message Campaign ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang manufaktur, yang owner atau mungkin orang-orang yang terlibat dalam proses material dari awal hingga akhir. Inilah timetable-nya. Ini untuk budget allocation-nya sendiri. Untuk Google SEM Campaign itu saya pasang di 20 juta karena ini akan berjalan selama 31 hari dengan objektif yaitu brand awareness. Lalu untuk LinkedIn Campaign sendiri 15 juta dan akan berjalan selama setengah bulan yaitu di pertengahan dari fase 2. Yaitu dengan objektifnya adalah engagement. Untuk KPI sendiri karena menggunakan LinkedIn Message dan juga Google SEM, saya harapkan bahwa untuk impressions dan juga engagement bisa meningkat setidaknya 100%. Karena campaign ini juga hanya dijalankan sebentar, jadi paling tidak selama campaign itu dijalankan, impressions dan awareness, dan juga awareness khususnya engagement juga akan meningkat. Dan juga saya mau menambahkan ada feature plan suggestions, yaitu salah satunya adalah melakukan follow up terhadap email dari para calon customer yang sudah didapatkan dari LinkedIn Message Ads, dan juga evaluasi kembali khususnya untuk meningkatkan juga produk yang lain yaitu EVA HR Management. Dan juga saya sebelumnya sempat menemukan bahwa ada 2 link yang bisa dikatakan sebagai dead link dalam penjelasan terkait dengan produk EVA HR Management sendiri ini. Begitu sekian untuk presentasi terkait dengan campaign plan saya untuk Hush Micro. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat sore atau selamat siang.